Apalagi bentuk warid, waridu huznin, kadang-kadang ada rasa sedih, terenyuh. Kadang-kadang waridu qabdin, kayak ketakutan. Pernah zikir terus tiba-tiba merasa takut? Baca istighfar, tiba-tiba kebayang semua maksiat yang kita buat. Orang kalau dapat ini, dia dapat hadiah lain. Dia akan merasa lebih rendah diri daripada orang lain. Tidak akan pernah menganggap orang lain itu hina. Kalau dia dapat warid, namanya warid qabd. Qabd itu secara harfiah artinya jantungnya, hatinya, jiwanya digenggam oleh Allah. Tapi maksudnya adalah Allah beri rasa takut kepadanya. Pernah nggak ngerasain? Zikir terus ada perasaan ketakut gitu. Itu bukan setan, Mbak. Cuma karena antum nggak punya guru rohani, dikira itu setan. Ya, ada teman kita mengamalkan zikir. Jadi zikir itu ada yang umum. Seperti obat, ada obat yang bisa dibeli di Indomaret, di warung-warung kelontong. Ada obat yang harus pakai resep dokter. Zikir itu ada yang menjadi obat, ada yang menjadi nutrisi. Kalau dia zikir obat, dia harus diresep oleh ahlinya. Itulah rahasianya kenapa muncul angka-angka dalam zikir. Nabi ajarkan angka-angka itu 33, 70, 100, bahkan lebih. Abu Hurairah mewiridkan jadi nutrisi 12.000 setiap malam. Sudah jadi nutrisi, bukan jadi obat lagi, karena kolbu Abu Hurairah beres. Dicobalah oleh beberapa teman kita. Dari dulu kita ketemu teman begitu, bukan 1-2 orang. Ya, semenjak saya dulu di kampung saya sampai di sini mengamalkan zikir yang harus diresepkan oleh guru, disebut ijazah, disebut talqin zikir, dikamalkan tanpa izin. Datanglah warid qabd. Warid apa tadi? Rasa takut. Bergetarlah badannya, dia kira itu syaitan. Akhirnya muncullah, ada salah seorang ibu-ibu dulu mengatakan, ajaran Ar-Razi ajaran setan. Masa saya mau sholat badan saya merinding? Loh, saya belum izinin dia ngamalin itu, dia amalin. Ya, kita nggak kasih resep, Pak. Dia coba-coba. Itu kejadian. Wawaridu bastin, terkadang warid itu bast. Hati dilapangin, rasa husnuzon sama orang. Semua orang dipandang baik. Nah, ini bast. Dunia kalapang. Bahkan beliau mengatakan ila ghairi dzalika minal ma'ani. Ada warid-warid yang lain. Ya, rasa khusyuk. Itu Fatihah. Bapak kalau dapat warid nih tiap kali sholat, warid yang di subuh itu beda, Pak, sama zuhur. Kalau ngerti ilmu ini. Kita belajar Fatihah dulu waktu kecil, udah tahu terjemahannya, tahu tafsirnya. Tapi kalau dapat warid nanti beda-beda makna. Maka disebutlah surat ini surat pembuka, kemana aja bisa masuk. Mau ke ayat tauhid masuk, mau ke ayat doa masuk, ayat akhlak masuk, semua. Itu Al-Fatihah. Ini yang disebut warid. Nah, Bapak saudara kan Allah, jika ingin memelihara nur di kolbu itu, maka sebagaimana kita untuk sholat fisik punya guru, baca Quran yang fisik berguru, bener gak? Kalau enggak bisa nggak tanpa guru lalu bisa baca Quran? Itu fisik, Pak, ada kertasnya, ada hurufnya. Diri kita ini separuh adalah alam gaib. Kalau nggak punya guru mengarungi alam gaib itu, kira-kira jadi apa? Jadi Ahmad Musodek, Pak Amalia Eden. Atau ketakutan. Makanya kita udah lihat di luar-luar sana, mohon maaf, banyak orang belajar zikir salah niat. Dan yang paling mengejutkan saya, yang paling penakut itu di luar sana, itu orang-orang yang belajar zikir-zikir begini. Tukang debus, zikir pelet, ya. Itu orang-orang begini sering merasakan ketakutan yang gak jelas. Berarti dia bukan dapat warid, ya, dia dapat waswas syaitan. Was-was syaitan. Nah, hati-hati. Jadi bagaimana cara mendapatkan wirid, dapat warid? Hanya 2. 1, bergurulah kepada ahli wirid. Apa arti wirid? Orang yang istiqomah berzikir karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk pelaris, bukan untuk pelet. Nah, ini disebut ahli wirid. Yang kedua, tiru apa yang orang itu punya. Apa yang dipunya oleh ahli wirid? Wiridnya. Maka yang kedua, hendaklah seorang kita punya wirid.